sama motor Gixxer SF250. Ini dia sport touring dari Suzuki yang dimasukkan Suzuki Indonesia dari India. Oke, karena kondisinya juga lagi hujan, gerimis-gerimis hujan, langsung saya nggak perlu lama-lama biar nggak keburu hujan lagi karena hujannya juga udah rintik-rintik. Oke, ini dia. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini meskipun cuaca lagi hujan, tapi kesempatan nggak boleh disia-siakan. Kesempatan ada test ride motor Suzuki Gixxer 250. Oke, riding feel-nya di atas motor 250 cc dari India yang dijual sebesar 49 juta rupiah oleh Suzuki Indonesia. 250 cc, 1 silinder, feel dari mesinnya. Untuk mesin 1 silinder ini memang halus ya, nggak kasar-kasar banget. Saya bilang sih ini masih standar normal untuk 250 cc ya. Injek gigi pertama agak ngenyentak, tapi jangan ini ngenyentaknya untuk di 251 silinder ya, itu memang cukup bagus. Jangan disamakan dengan yang 2 silinder ya. Kita ngomongnya di sini adalah motor sport 250 cc 1 silinder. Jadi jangan disamakan dengan yang versi 2 silinder. Dari posisi ridingnya, Suzuki Gixxer 250 ini adalah motor sport touring. Jadi pantas saja kalau motor yang namanya juga motor sport touring ya. Motor sport touring dari riding positionnya, tinggi saya itu 173 cm, bobotnya 63 kilo. Kaki bisa dilihat di kaki, napak banget tuh, kaki kanan kiri napak, kaki kanan kiri napak. Posisi tangan dari motor 250 cc yang sudah saya coba 1 silinder ya, CBR 250, kemudian Ninja 250 yang SL mono. Posisi riding positionnya ini saya bilang paling nyaman. Kenapa paling nyaman? Posisi tangannya nggak terlalu lurus banget, tapi ada rada nekuknya. Kemudian posisi setangnya itu sedikit agak tinggi. Nah, ini yang jadi membedakan antara motor sport fairing yang sport ya dengan sport touring. Sport touring itu lebih ke nyaman. Ini bisa dirasakan di motor Suzuki Gixxer 250 ini. Riding positionnya itu lebih nyaman. Lebih nyaman. Kemudian di posisi duduk joknya itu saya bilang nggak empuk-empuk amat sih ya, nggak empuk, nggak keras, sedang lah. Tetapi yang bikin motor ini didudukin nyaman itu adalah desain dari joknya. Ini pas banget buat di pantat. Nah, itu bedanya, bisa pas gitu. Jadi dengan kondisi busa joknya yang nggak terlalu empuk, itu masih tetap nyaman buat didudukin. Lalu posisi kaki, nah bedanya lagi dengan motor-motor sport fairing yang benar-benar full sport ya. Untuk posisi footstepnya itu ini agak ke depan. Jadi kaki ini
nggak lurus-lurus amat, tetapi pas di bawah jok ya, agak ke depan dibandingkan dengan misalnya yang Ninja 250 lah atau CBR 250 RR. Itu push stepnya, kondisi kaki itu agak ke belakang, jadi kakinya itu agak ke belakang dikit. Itu karena memang mengutamakan adalah posisi racing, sport racing. Tetapi kalau untuk yang di Gixxer ini agak ke depan, jadi lebih santai, pas banget santainya, karena ya memang seperti temanya dari motor ini adalah motor sport touring, pas banget untuk posisi kakinya. Jadi kalau buat macet-macetan seperti ini nih, ini kebetulan di daerah Kemang nih, kondisi lalu lintasnya rada-rada agak tersendat. Ini kalau buat macet-macetan itu nggak gampang cepet pegel di tangan, nggak pegel di kaki juga. Ya main selonjoran aja. Kok selonjoran sih, main napak aja gitu. Kemudian dari segi rem ini kebetulan kondisi hujan ya. Wih, nih bisa dilihat kondisi rem depannya pakem banget, asli, saya nggak bohong. Kondisi rem depannya itu pakem. Nih, des, dapat langsung, des, tuh. Kemudian rem belakangnya juga sama. Ini bener-bener kalau untuk rem saya kasih nilai 9,5 untuk pengereman depan maupun yang belakang. Asli pakem. Padahal motor 250 cc ya. Oke, sekarang untuk saatnya merasakan sensasi akselerasinya. Ini masuk daerah Antasari, di Jalan Pangeran Antasari. Aduh, macet lagi ya. Seperti inilah jalanan ibu kota. Akselerasi kalau untuk di macet-macetan sih ya, motor 1 silinder ya, gigi 1 mas disentak tetap nendang sih, tetap nendang. Cuman belum tahu nih untuk akselerasi atasnya seperti apa. Oke, sekarang masuk gigi 2. Gigi 2 mentok di 75-76. Gigi 3 gak bisa bro, gak bisa kencang-kencang. Tapi akselerasinya buat motor 1 silinder sih oke juga. Gigi 3 mentok di 97. Gigi 3, ini baru gigi 3, dan ini buat motor 1 silinder loh ya. Akselerasinya memang saya bilang sih masih oke kok, meskipun ini motor bertema sport touring, SOHC lagi. Gixxer 250 ini kan motornya SOHC ya, bukan DOHC, tapi SOHC. Dengan tenaga yang seperti ini, akselerasinya juga lumayan oke lah saya bilang. Tenaga juga nggak bad amat kok. Ini motor justru dengan uang 49 juta worth it nggak sih? Dengan posisi riding, kemudian tenaga, lalu ditambah lagi dengan desain. Oke, dari akselerasi, pengereman, saya bilang sih oke ya. Untuk bagian desain, nah untuk desain ini saya bilang ya, Suzuki ini unik desainnya. Kenapa unik? Sampean kalau mau lihat dari gambar ya, foto, tambah lagi di depan ada mobil. Ini oke, tadi
soal desain, ngomongin desain keputus. Lebih ke tadi barusan akselerasi, dan saya sengaja pentokin di RPM-nya ya, limiternya. Untuk soal desain ini unik. Kalau kita lihat langsung motor ini di foto, maksudnya lihat di foto ya, itu kayaknya motor ini gimana gitu ya, lancip depannya kayak gimana gitu. Tetapi begitu lihat langsung, edun, motor ini tuh nggak ngebosenin. Desainnya Suzuki itu sebenarnya itu nggak ngebosenin ya, nggak ngebosenin desainnya motor Suzuki itu. Asli, dari depan dia lancip, runcing, dengan lampu LED-nya. Ini lampunya udah LED ya untuk depannya ya, lampu depannya itu kalau dilihat langsung itu di mata itu enak banget, nggak ngebosenin. Desain lampunya yang lancip, runcing, kemudian nggak terlalu gede-gede amat juga untuk seukuran motor 250 cc. Bahkan saya bilang ini ya imut sih enggak, bukan imut-imut banget juga, tetapi ini motor itu emang dari segi dimensinya itu emang agak pendek. Makanya tadi napak kaki saya juga bisa napak, tinggi saya 173 cm. Kemudian dari desain tangkinya ini juga, tangkinya itu juga ini dia ada ngelebar di bagian tengahnya agak ke belakang, terus buat posisi cengkeraman kakinya ini kanan kiri itu lekukannya itu juga oke punya untuk di bagian tangkinya. Kemudian di bagian belakang, sebenarnya di bagian belakang itu desainnya sudah cukup lumayan ya, tetapi di lampunya itu saya bilang lampu belakang itu kurang. Kalau buat saya ya, saya itu pendapatnya untuk lampu belakangnya emang desainnya kurang. Kemudian di spakbor, jadi kekurangan sih bagian belakang ya motor ini kalau buat saya. Tapi tetap juga nggak terlalu bad amat, itu hanya kurang sempurna dikit gitu. Ini buat motor Gixxer 250. Dan untuk buat di akselerasinya motor ini juga saya bilang halus, nggak sekasar 250 cc satu silinder pada umumnya. Aduh macet nih, nanti kalau ada kesempatan buat putar balik, ini putar balik dulu aja. Jadi ini kalau buat macet-macetan, ini saya bilang oke kalau buat macet-macetan, karena nggak begitu pegel. Buat macet-macetan oke, apalagi buat touring jarak jauh gitu. Nah ini nih pengen banget nih bisa ngerasain touring jauh pakai Gixxer 250. Oke, ada kesempatan buat putar balik. Mana gitu ya. Nggak bisa full throttle. Nggak bisa full throttle, harap dimaklum kondisi lalu lintasnya terlalu padat di Jakarta. Oke, sekali lagi gigi 4 nih, tenaganya tuh enak, gigi 4 aja masih ada tenaga. Jadi saya bilang sih dengan uang 49 juta beli Gixxer, saya berani bilang sih worth it banget. Karena di satu sisi lain juga motor ini dijual di Indonesia secara terbatas oleh Suzuki ya, nggak langsung dijual banyak gitu, enggak. Setahu saya di batch pertama itu hanya Suzuki Indonesia hanya memasukkan ke Indonesia itu sekitar 40-an unit. Jadi siapa cepat dia dapat gitu. Siapa cepat dia dapat. Nah itulah kenapa motor ini saya bilang sih
layak juga untuk dikoleksi. Dan di jalanan juga pasti jadi pusat perhatian juga sih. Di lampu merah pada ngeliatin motor apaan ini ya. Kemudian yang saya tes ini adalah warna hitam dop. Kalau yang kemarin di pameran Gias itu yang warna biru MotoGP, dan ternyata yang warna hitam ini juga oke punya ya. Justru malah kalau saya pribadi saya lebih pilih yang warna hitam dibandingkan yang biru, karena yang warna biru itu kayaknya jadinya kan udah udah terlalu familiar banget gitu, apa-apa MotoGP, apa-apa mau livery MotoGP gitu kan. Ini dari akselerasinya enak nih tuh. Rem belakang tuh. Jadi ya seperti itu sedikit review dari Alif tentang Gixxer 250 mesin. Oke lah buat SLAC, buat 50 liter. Dari segi tampilan saya bilang unik, menarik. Terus fitur, sekarang ngomongin fitur, kita ngomongin bagian saklar sebelah kiri. Ada apa? Ada lampu dim, jarak jauh dekat, tombol jauh dekat, kemudian lampu sen kanan kiri, klakson. Ini klakson, suara klaksonnya. Ini suara klakson tadi. Kemudian saklar kanan simple, ada tombol starter sama engine stop. Terus di speedometer misalnya ada RPM, odometer tentunya. Motor ini juga dilengkapi dengan gigi gear. Lalu di redline-nya ini sampai 10.000. Redline-nya 10.000. Ini posisi bensin. Kemudian selain odometer ini juga ada jamnya. Di samping odometer itu ada jam. Ada apa lagi nih? Ada trip A. Kemudian selain trip A ada trip B. Odometer lagi. Oke lah, sekarang saya malah jadi lupa ini. Tadi putar baliknya di mana? Aduh, begini nih. Kebablasan. Oke, cari putar balik. Saya kebablasan. Cari putar balik dulu kayak gini nih. Lagi asik-asik ngevlog, kebablasan. Oke lah, cari putar balik. Ya, gini nih. Kalau lagi hujan malah pada neduh gini. Kadang bikin macet. Kalau lagi hujan-hujan itu yang bikin macet ya kayak gitu. Hujan pada neduh di long flyover. Oke, kita ke Kemang lagi. GSX tetapi Gixxer. Perbedaan antara GSX dengan Gixxer adalah yang paling gampang dicerna, GSX itu identik dengan sport ya, motor sport.
kecepatan. Sedangkan kalau untuk Gixxer itu adalah sport touring, lebih ke segi kenyamanan. Jadi jangan sampai membandingkan, wah tenaganya mosok motor 250 cc cuma satu silinder SOHC lagi. Nah, di situ kesalahannya kadang. Gixxer itu adalah motor sport touring, jadi ya lebih mengutamakan kenyamanan sih bro. Kalau mau motor kenceng ya itu yang 2 silinder, atau mau sekalian yang 4 silinder, 3 silinder. Kalau dibilang motor sport touring, inilah sport touring Gixxer 250 yang dijual oleh Suzuki Indonesia, dibanderol 49 juta rupiah. Baru dirilis saja di Indonesia bulan kemarin ya, 2021 ini di Gias, dan dijual itu secara eksklusif oleh Suzuki Indonesia. Untuk batch pertama aja hanya ada sekitar 41 unit yang informasinya udah sekitar 50%-an itu sudah sampai di tangan konsumen. Ini udah bulan Desember ya, belum ada 1 bulan itu sudah terjual sekitar 50%-an. Untuk batch kedua informasinya sih datang lagi bulan Februari 2022, namun dengan unit yang lebih sedikit. Makanya mumpung masih ada unit, ayo beli. Buat yang sudah demen dengan motor sport touring ini, buruan deh, karena emang sangat-sangat terbatas banget. Oke, jadi cukup sekian review test ride singkat dengan motor Suzuki Gixxer 250. Ya, ini dia. Oke, nih tampilan motor Suzuki Gixxer 250 ya. Oke, cukup sekian review singkat dari arifper.com, semoga bisa membantu. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.